Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Yarno dalam mata pelajaran IPS. Kita kali ini akan membahas yaitu mengenal Malaysia atau negara Malaysia. Tapi sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Silakan anak-anakku semuanya SMPTA Salam Santin kelas 8 persiapkan alat tulis kalian untuk mencatat agar kalian mudah ingat dan tidak lupa akan materi kita dalam mengenal negara Malaysia ini. Yang akan kita bahas dalam mengenal Malaysia yaitu pertama mengenai identitas negara Malaysia, keadaan alam, kemudian penduduk, perekonomiannya, kemudian sumber daya alam, kerjasama. Itulah yang akan kita kenal mengenai negara Malaysia atau negara di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara, tetangga negara kita yang akan kita kupas satu persatu. Mengenai identitas negara Malaysia, bahwa Malaysia itu beribu kota di Kuala Lumpur, kemudian bahasa yang di sana ada resmi diakui yaitu bahasa Melayu, juga ada bahasa Cina, Tamil, dan Inggris. Namun bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Kemudian agama resmi di Malaysia yaitu agama Islam. Tapi juga ada agama Konghucu, agama Tao, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Kristen. Kemudian pemerintahan di Malaysia itu menganut sistem monarki konstitusional, yaitu kerajaan yang berdasarkan atas undang-undang dasar konstitusi hukum. Kemudian kepala negara di Malaysia yaitu yang di Pertuan Agung yaitu Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Kemudian kepala pemerintahnya yaitu Perdana Menteri yang dijabat oleh saat ini Najib Tun Razak. Kemudian lagu kebangsaan di Malaysia yaitu Negaraku. Hari kemerdekaannya yaitu tanggal 31 Agustus 1957. Jadi lebih dahulu negara kita yang merdeka, karena negara kita merdeka 1945. Malaysia baru 31 Agustus 1957. Kemudian satuan mata uang di Malaysia yaitu ringgit atau dolar Malaysia MS. Penduduknya pada sensus tahun 2015 yaitu berjumlah 30,8 juta jiwa. Itu mengenai identitas negara Malaysia. Selanjutnya kita bahas tentang keadaan alam Malaysia. Bahas kita pada letak dan batas. Secara geografis, Malaysia berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Indonesia, Selat Singapura, Selat Malaka, dan Thailand. Dan secara astronomis berada antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan antara 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Itu secara astronomis. Kemudian batas-batas wilayah negara Malaysia. Sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan. Sedang sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Sumatera, itu sebelah barat. Iklim Malaysia beriklim tropis seperti negara-negara ASEAN lainnya karena dekat dengan garis khatulistiwa. Kemudian bentang alam Malaysia. Malaysia Barat di Semenanjung Malaka atau Asia
Itu. Malaysia Timur berada di Kalimantan Utara. Kemudian topografinya diliputi pegunungan Malaysia Barat. Itu. Yaitu pegunungan Titiwangsa 483 km, pegunungan terpanjang di Malaysia, itu berada di wilayah Malaysia Barat. Kemudian puncak tertingginya di Gunung Tahan 2189 meter. Secara geografis, Malaysia ada dua bagian wilayah, yaitu bagian barat ada 11 kesultanan, negara bagian yang berbentuk kesultanan, yaitu Selangor dan Terengganu. Kemudian Negeri Sembilan, Johor dan Kedah, Pahang dan Perlis, Perak dan Malaka, kemudian Kelantan dan Penang. Kelantan dan Penang itu ya, di bagian barat. Kemudian di bagian timur yaitu ada dua negara bagian yang ada di Pulau Kalimantan, yaitu Sarawak dan Sabah. Itulah secara geografis Malaysia ada dua bagian wilayah, Malaysia bagian barat dan Malaysia bagian timur. Kemudian penduduk dan perekonomian Malaysia. Penduduk Malaysia yaitu orang Melayu kurang lebih 50%, Tiongkok 37%, India 11%, dan sisanya orang-orang Eurasia, Eropa. Kemudian undang-undangnya banyak mengambil dari hukum Islam, seperti ada hukum rajam, hukum cambuk, hukum gantung bagi yang punya kesalahan berat. Kemudian perekonomian Malaysia utamanya banyak bergantung pada pertanian. Kemudian sumber devisa terbesar mengandalkan pada penjualan tambang minyak dan gas ditambah hasil perkebunan karet yang melimpah. Kemudian negara yang cepat kembali pulih dari krisis moneter saat ASEAN dilanda krisis moneter adalah Malaysia salah satunya. Kemudian menginjak pada sumber daya alam dan kerjasama Malaysia. Sumber daya alamnya Malaysia yaitu seperti negara-negara lain di kawasan ASEAN, Malaysia memiliki lahan pertanian dan perkebunan, serta hutan yang cukup luas. Hasil pertanian utamanya memenuhi kebutuhan pokok, seperti padi dan sayur-mayur. Kemudian hasil perkebunan karet dan kelapa sawit, kebutuhan karet dunia 40% yang mensuplai adalah Malaysia. Hasil perkebunannya adalah karet dan kelapa sawit. Kemudian hasil hutan yang paling banyak menghasilkan yaitu komoditas kayu. Pertambangan di Malaysia menghasilkan timah terbesar di dunia. Itu penghasil timah terbesar dunia adalah Malaysia. Kemudian hasil tambang lainnya adalah bauksit, batu bara, besi, tembaga, emas, dan perak. Kemudian saat ini mulai mengembangkan yaitu pabrik otomotif Malaysia itu. Kerjasama yang diikuti oleh negara Malaysia, kerjasama di level internasional di berbagai bidang hubungan diplomatik, ekonomi, kebudayaan, ketenaga kerjaan, pendidikan. Itu Malaysia aktif di ADB misalnya yang tingkat internasional, ASEM, ESCAF, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, dan APEC. Itu kerjasama level internasional yang Malaysia aktif mengikutinya pada organisasi-organisasi
internasional. Kemudian level regional seperti ASEAN. Karena Malaysia juga termasuk salah satu pendiri dari negara adanya ASEAN, negara yang ikut andil dalam memprakarsai lahirnya ASEAN. Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan Malaysia di bidang diplomatik ekonomi yang terwujud dalam kegiatan ekspor dan impor, serta bidang sosial ketenaga kerjaan. Itulah pembahasan pada kali ini. Mudah-mudahan anakku semuanya bisa menjawab pertanyaan yang Bapak kasihkan pada anak-anak. Semoga anak-anak bisa menjawab dengan baik. Kiranya itu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.